Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Cynthia, ibu rumah tangga dan juga mengajar di salah satu sekolah. Ini kegiatan pagi hari, maksudnya pagi hari aku, teman-teman mau belanja di depan rumah. Untuk belanjanya aku nggak record teman-teman karena mempersingkat waktu. Jadi habis belanja aku langsung ngerjain satu tugas dulu di rumah karena ini masih pagi banget dan nanti sekolahnya agak siang. Jadi ini ceritanya aku ngantar anak sekolah dan nggak ke-record juga, akhirnya pulangnya baru kepikiran buat nge-record karena jalanan lagi sepi juga biar teman-teman tahu lingkungan di sekitar rumah aku. Ini dia rumahnya udah kelihatan dan ini aku pegang HP sendiri tanpa alat ya teman-teman. Jadi agak bergoyang-goyang dan sampai di depan rumah malah HP-nya jungkir balik. Alhasil yang kerikot adalah kakinya. Nah, ini sudah sampai di halaman. Aku mau parkir motor dulu, teman-teman. Habis itu aku siap-siap, terus berangkat ke sekolah. Nah, ini dia ceritanya sudah sampai di depan kantor. Ini mau masuk ruangan, teman-teman. Karena puasa masuknya agak siang. Jadi ini sudah sampai di meja aku dan ini ada beberapa bapak ibu guru yang belum masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas kita ngumpul dulu di sini di ruangan ini dan aku lanjutin kegiatannya. Ini sudah pulang sekolah, sudah sampai di rumah. Aku mau petik pepaya yang ada di samping rumah teman-teman. Jadi di dekat rumah itu banyak banget tanaman yang bisa dimanfaatkan gitu. Contohnya kayak pepaya ini pohonnya kecil dan dia udah mendoyong gitu ya teman-teman, kirain mau mati ternyata masih bisa tumbuh dan bisa berbuah malahan ya. Ini ada dua yang besar dan ada satu yang kecil. Aku mau petik, rencananya mau bikin sayur lodeh pepaya. Nah teman-teman, kalian udah pernah belum masak pepaya muda atau mungkin ada yang merasa aneh gitu ya, kok dimakan gitu, kok dimasak gitu kan. Coba komen pengalaman kalian tentang masak pepaya muda. Ini aku bawa ke dapur dulu teman-teman buat dieksekusi. Nah ini dia sampai di dapur, aku kupas dulu pepaya mudanya. Masih keras ya teman-teman, emang kayak gini pepaya muda dan sekecil itu aja itu dimasak tuh udah jadi banyak banget. Di masa dulu, masa kecil tuh sering banget dimasakin ini gitu ya teman-teman. Ini bisa di sayur lodeh, kemudian bisa dibikin sambal goreng, itu enak ya teman-teman, dikasih kecap gitu. Di daerah kalian ada nggak sih teman-teman masakan kayak gini gitu ya? Atau mungkin hanya di Jawa aja ya yang ada kayak gini. Tapi ini enak, murah meriah, ada di sekitar dah pokoknya. Kalau punya pepaya tuh enak aja, nggak perlu beli-beli gitu karena dia buahnya kan banyak kalau pohonnya besar. Nah selanjutnya habis dibelah ini aku buangin dulu biji-bijinya. Ini lumayan keras ya teman-teman, bijinya dibuangin dulu sebelum diserut. Aku pakai apa sih namanya ini ya, pakai ini aja biar cepet. Kalau biasanya dulu itu diiris-iris gitu teman-teman, tapi ini biar cepet aja hasilnya. Lebih ini sih lebih tipis ya, nggak kayak yang bulat-bulat gitu kalau seperti diiris-iris gitu, tapi lumayan lah kalau ini teksturnya juga lumayan. Nah teman-teman udah selesai aku rendam pakai air, terus aku tinggal ngiris bumbu dulu. Nggak pakai bumbu yang macam-macam, cuman pakai bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kebetulan daun salamnya lagi habis, terus lengkuasnya juga lagi habis. Udahlah nggak apa-apa, pokoknya seadanya aja karena ini siang hari panas, males banget buat keluar ya teman-teman. Jadi ya udah seadanya aja. Insya Allah kalau orang puasa mah makan apa aja enak ya. Setelah seharian menahan rasa lapar, insya Allah apa aja enak. Dan alhamdulillah ya selama dari puasa awal sampai dengan sekarang tuh masak tanpa dicicipin ya enak-enak aja. Mungkin berkahnya di situ gitu ya teman-teman. Ini aku lanjutin ngiris bawang merah, bawang putih, cabai diirisin semua, nanti ditumis, udah gitu doang.
Oh ya, teman-teman lagi masak apa nih hari ini menunya? Kalau aku ini ya teman-teman, nggak pernah masak yang aneh-aneh begitu. Pokoknya masaknya yang simple, yang cepet, yang nggak bikin capek dan nggak lama. Udah gitu cepet-cepet beresin, rumah kayak gitu, jadi bisa istirahatnya lebih lama gitu ya, nggak terlalu banyak menguras tenaga. Masak yang ada aja, dari kemarin itu aku masak, apa aja yang ada di sekitar, ada bayam, di belakang rumah tuh ada bayam, terus banyak tanaman ya teman-teman, eee, ada rambutan, ada buah srikaya, terus ada pohon mangga, tapi lagi nggak berbuah. Pokoknya alhamdulillah banget di sini subur, tapi suburnya di tanaman tertentu aja sih. Nah, ini tadi setelah aku rendam pakai air, aku rendam lagi pakai garam, teman-teman. Jadi di apa ya namanya? Kalau bahan adonan diuleni itu diapain sih namanya? Diremes-remes gitulah ya. Diremes-remes pakai garam buat meminimalkan getahnya sama biar cepat empuk nanti saat direbus gitu. Ini nggak tahu ya caranya bener apa enggak sih, tapi pokoknya beginilah dari dulu masaknya gitu. Aku lanjutin teman-teman, ini udah mulai mau dimasak. Ini tuh di dapur kotor ya teman-teman. Jadi aku sehari-hari masak di sini. Yang dulu aku masaknya tuh di dalam, yang waktu dapurnya masih dapur pink, dan sekarang bertransformasi di belakang aku jadikan dulu ibu yang pakai dapur ini ya teman-teman, aku di dalam, sekarang aku di belakang karena eh, pengen aja nggak terlalu dipakai juga yang di belakang, akhirnya aku makeover jadi putih dan krim atau white wood juga, jadi temanya berubah, udah nggak pink-pink lagi, walaupun masih banyak banget perintilan-perintilan pink di dapur ini, karena nggak mungkin dong akan diganti semuanya atau dirubah semuanya, pelan-pelan aja seadanya, rizkinya kapan ya itu nanti baru suasananya bener-bener dirubah biar sesuai dengan ekspektasi. Ini ceritanya aku lagi ngegoreng ikan, teman-teman. Jadi di deket rumahku ada pasar, tapi aku belanjanya milih di tukang sayur aja ya teman-teman, karena nggak sempat gitu kan, harus ngajar juga. Itu tadi aku masukin ikannya itu pas minyaknya belum panas. Teman-teman tahu kan kenapa? Biar nggak meletup-letup gitu loh teman-teman, minyaknya biar nggak nyiprat-nyiprat, muncrat-muncrat gitu. Ya, dan ini aku tumis bumbunya bawang merah, bawang putih tadi sama cabe, ditumis aja sampai harum. Nggak nggak ini ya teman-teman, nggak lengkap bumbunya juga nggak apa-apa lah ya, seadanya aja. Itu minyaknya yang di ikan juga belum terlalu panas, baru buih-buih kecil aja, nggak apa-apa, itu aku rasa aman banget. Walaupun ada caranya biar nggak meletup-letup, itu biasanya kan dikasih minyak gorengnya, dikasih tepung dulu ya, dikasih taburan terigu, itu memang efektif gitu ya. Tapi karena ini kayak mau cepet dan susah juga mau ngambil terigu dan sebagainya, ya udahlah seadanya aja, yang penting pas belum panas aku masukin gitu. Alhamdulillah dia juga nggak ini ya, nggak nakal, minyaknya nggak terlalu yang nyiprat-nyiprat banget. Biasanya kan kalau habis masak ikan pasti sedapur selantai-lantai berminyak semua, karena aku suka pakai api agak gede biar cepet matang gitu ya teman-teman. Ini udah dibalik aja ikannya. Ini tuh ikan pindang ya teman-teman, bukan ikan basah. Karena rumah aku jauh dari laut gitu. Jadi agak jarang. Ada yang jualan ikan laut tapi di pasar cuman sedikit dan mungkin kurang segar ya. Terus ada yang ikan segar itu tapi jauh. Tempatnya jauh dari sini. Pokoknya kalau pagi tuh nggak memungkinkan banget buat aku belanja-belanja jauh gitu teman-teman. Nah lanjut, tadi papayanya setelah direndam, diremas-remas pakai garam, ini sudah dicemplungin aja, dimasukin ke bumbunya. Jadi satu papaya tadi nih teman-teman aku liatin lumayan dapat banyak. Jadi satu wajan, dan ini cukup nanti buat makan serumah gitu. Ini
Jadi tadi dibantuin ya, untuk ininya dibantuin sama suami sama Yaheho, dibantuin, kalau nggak dibantuin mungkin kurang atau belum selesai gitu ya. Jadi diterusin pas aku tadi eh, apa ya namanya, kok suka susah nyebutnya, pas ituin pepayanya tadi dibantuin sama suami, yang belakang dilanjutin sama dia selagi aku ngupas-ngupas sama ngiris-ngiris bumbu tadi. Nah ini dia habis diongseng-ongseng, terus aku kasih sedikit air biar ini ya nanti dianya empuk gitu sebelum dikasih santan. Tadi ikannya udah matang aja nih teman-teman, jadi nggak bikin atau nggak goreng yang terlalu kering karena mau yang begini aja, karena sukanya yang masih berbau-bau laut sedikit gitu lah ya teman-teman. Kalau terlalu kering biasanya dagingnya akan keras gitu loh, awet gitu kan, kurang nikmat ya. Jadi ini tuh udah perpaduan banget menurut aku, sayur lodeh yang pedes banget. Terus di lauknya maksudnya ikan pindang goreng. Terus ini tadi aku tuh ada cemplungin cabe yang utuh-utuh gitu teman-teman, karena ini aku masaknya nggak terlalu pedas. Anak aku yang kecil sudah mau makan sayur yang pedas, tapi nggak yang pedas banget. Sedangkan aku sama suami tuh harus bener-bener pedas banget baru terasa nikmat gitu ya. Alhamdulillah kami perutnya aman-aman aja gitu teman-teman. Jadi masih aman lah walaupun makan-makan pedas. Ini tadi nanti aku tuh mau tambahin cabe yang utuh-utuh gitu. Jadi kalau mau pedas tinggal dicuplus-cuplus yang cabai yang utuh tadi gitu. Walaupun diiris-iris ini juga lumayan banyak ya teman-teman, tapi anak aku udah kuat tuh yang kayak gitu. Anak aku yang kelas 2 SD itu udah makan pedas. Pokoknya yang nggak pedes banget dia udah tahan, perutnya nggak sakit, dan dia juga kayaknya bakal jadi penggemar pedes gitu. Ini aku tutup dulu teman-teman ya, biar dia empuk. Jadi nanti nggak terlalu lama masaknya. Dan ini udah matang aja. Masaknya udah selesai teman-teman. Tinggal plating. Salah ya Allah. Mau mindahin ikan, malah sayur. Nah, ini baru sayurnya. Ini bisa untuk sekalian dengan sahur. Jadi banyak banget. Nih, alhamdulillah. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti aktivitas aku dari pagi sampai dengan selesai masak. Alhamdulillah, ini dia hasil nguprek di dapur. Sekejap ya teman-teman, nggak lama. Jadi ada ikan pindang goreng sama sayur papaya muda, lodeh, terus sama kerupuk. Ini kerupuk puli yang dari nasi itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.